Satu malam bersama gadis. Bab 067. Bahkan seluruh harta Deo pun kini telah jatuh ke tangan Damian. Stefano tidak mendapatkan sepeser pun dari apa yang dia miliki. Dan Stefano pun tidak pernah mempermasalahkan semua itu karena ia sadar dengan posisinya. Ia hanyalah anak biologis Deo, anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah antara Deo dan juga Marissa. Malam ini Naima benar-benar tidak bisa tidur, hatinya sangat gelisah memikirkan bagaimana nasib Stefano selanjutnya. Ia merasa jika perjuangannya selama ini telah sia-sia, semua yang ia lakukan untuk Stefano terasa percuma. Dan itu semua karena kesalahannya. Karena keserakahannya, ia telah mengorbankan masa depan cucunya. Tak terasa bulir bening jatuh membasahi pipinya yang sudah mulai menua. Melihat cucunya yang begitu hancur, ia pun merasa sangat hancur. Baiklah, memang penderitaan yang ia dan Stefano alami saat ini adalah karena kesalahannya. Namun, kelahiran Stefano yang membuat ia dipanggil dengan embel-embel anak haram tidak akan pernah Lydia terima. Naima, tunggu saja, besok ia akan kembali menemui tua bangka bermulut tajam itu. Akan Lydia robek mulutnya jika ia sampai berani mengatakan cucunya Stefano anak haram. Jika kemarin aku berhasil membuat hidungmu bengkok, akan aku pastikan jika besok kaki dan tanganmu yang akan aku buat bengkok. Geram Lydia. Setelah Lydia memutuskan untuk kembali menemui Naima dan juga Deo, kini nenek kesayangan Stefano bisa menutup matanya dengan tenang. Semoga malam ini ia bermimpi membuat Naima menjadi nenek gepret. 47. Keesokan paginya. Seperti biasa setelah sarapan, Damian akan mengantarkan adiknya ke sekolah. Pagi itu Delisa memang sedang ada ujian, untuk itu mereka berdua berangkat lebih pagi. Kini di rumah itu hanya tinggal Diandra, yang sudah bersiap untuk pergi ke kampus. Deo yang juga akan pergi ke kantor, serta Naima yang hanya akan di rumah dan menghambur-hamburkan uang. Apa kau mau aku antar ke kampus? Tanya Deo, ia menawarkan dirinya untuk mengantar istri tercintanya kuliah. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Jawab Diandra. Deo, kalau begitu, kau antarkan Mama saja ke butik. Mama mau mengambil pesanan pakaian Mama. Pakaian itu akan Mama pakai untuk mengikuti arisan berlian nanti. Ucap Naima dengan sombongnya, ia merasa jadi nenek-nenek paling kece karena bisa memakai berlian hasil dari arisan. Sekali-sekali pesanlah kain kafan, siapa yang tahu esok atau lusa ia masuk ke dalam tanah. Gumam Diandra, ia merasa sebal dengan tingkah Naima yang tidak pernah ingat umur. Kau bicara padaku. Sentak Naima marah, ia tidak terima jika menantunya ini bersikap kurang ajar padanya. Bisa-bisanya Diandra mengatakan hal yang begitu menyeramkan bagi Naima. Tidak, aku bicara pada suamiku. Jawab Diandra begitu santai, tapi hampir saja membuat Deo menyemburkan kopinya. Apa? Apa kau juga berharap jika aku segera pergi dari dunia ini? Tanya Deo tidak percaya dengan apa yang ia dengar, apa benar istrinya ini menginginkan ia untuk segera pergi ke alam baka. Lalu, Diandra yang masih muda dan cantik itu pun akan kembali menikah dan menjadi rebutan para duda. Bukankah semua orang di dunia ini akan mati? Jawab Diandra. Tapi, baru saja Deo akan bicara pada istrinya jika ia jangan membicarakan hal yang membuatnya seram setengah mati. Tiba-tiba saja Nenek Gayung tiba di rumah itu. Dengan murkanya ia berjalan menghampiri mereka semua. Wajah seram serta mimik wajah yang tidak bersahabat ia perlihatkan pada Naima dan juga Deo. Untuk kali ini ia tidak bisa memaafkan sikap dari Deo. Tante Lydia, gumam Deo. Mau apa kau datang kemari? Apa kau sengaja datang untuk mengotori lantai rumahku? Sentak Naima lagi. Entah dari apa mulutnya itu terbuat,
hingga kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu saja mampu menusuk jantung lawannya. Lydia tersenyum sinis ke arah Naima, ia pandangi wajah wanita tua itu. Rupanya hidung jelek Naima telah selesai diperbaiki. Kenapa kau sangat takut jika lantai rumah ini kotor? Tapi kau sama sekali tidak takut pada dirimu sendiri. Padahal selama ini hati dan otakmu itu sangat kotor dan juga busuk. Tunjuk Lydia. Berani sekali kau bicara seperti itu padaku, apa kau tidak sadar dengan derajatmu? Hardik Lydia. Jangan pernah bicara tentang derajat Nyonya Naima, karena sejatinya setiap manusia memiliki derajat. 48. Yang sama di mata Tuhannya. Jawab Diandra, ia muak pada Naima yang selalu merasa lebih mulia karena harta. Kau jangan ikut campur. Tunjuknya pada Diandra dengan sangat geram. Aku pernah katakan pada Mama, untuk menjaga sikap pada istriku. Aku tidak suka melihat Mama tidak menghargainya. Ungkap Deo marah pada Naima. Tingkah Deo ini terlihat bagai lelucon di mata Lydia, ia semakin menarik bibir sinisnya ke atas. Sepertinya dia sedang berusaha untuk melindungi istrinya Diandra. Kau takut istrimu terluka, kau lindungi dia dari wanita iblis ini. Tapi kau sama sekali tidak pernah mengingat anakmu, Stefano. Miris sekali, Lydia menggelengkan kepalanya. Ia tidak menyangka jika selama ini Deo sama sekali tidak pernah menginginkan Stefano. Aku menyayangi Stefano, tapi anak itu selalu saja menghindar, dan tidak pernah mau bertemu denganku. Jawab Deo jujur, karena memang Stefano selalu menghindar dari Deo dan tidak pernah mau menerima uang pemberian darinya. Pernyataan dari Deo membuat Naima menjadi kesal dan juga marah. Ia tidak terima anaknya memberi perhatian kepada Stefano yang dianggap sebagai anak haram. Untuk apa kau memperhatikan anak haram itu? Kau sama sekali tidak memiliki tanggung jawab apapun padanya kau. Bagah. Satu bogem mentah pun mendarat di wajah Naima, hingga nenek Grandong yang sedang tidak siap itu langsung terjungkal ke belakang. Oh ya ampun. Diandra sampai terkejut saat melihat Lydia melayangkan pukulannya pada nenek Grandong. 49. Mah. Teriak Deo terkejut saat melihat Naima terjungkal. Lapun langsung menolong ibunya dan menatap Lydia dengan tajam. Ia tidak terima ibunya dihajar begitu saja oleh orang lain. Saat itu ibunya terluka karena sampai harus bolak-balik mengobati hidungnya, dan saat ini hidung yang baru saja diperbaiki itu malah kembali dibuat rusak oleh orang yang sama. Nyonya, apa yang Anda lakukan pada ibuku? Sentaknya pada Naima. Ia panik melihat ibunya yang meringis kesakitan, bahkan terus meringis sambil menutup hidungnya. Jika Deo sangat panik, lain halnya dengan Diandra, ia merasa puas saat Lydia menghajarnya. Karena yang Lydia lakukan begitu mewakili perasaannya. Selama ini Diandra juga ingin melakukan hal yang sama pada Naima. Namun, sebagai menantu mana mungkin ia memukul mertuanya. Meskipun sebenarnya ia sangat menginginkannya. Kau bertanya apa yang aku lakukan pada ibumu? Aku sedang menghukum mulut jahatnya. Jawab Lydia. Kau tidak berhak melakukan semua itu. Jawab Deo. Dan ibumu juga tidak mempunyai hak untuk menghancurkan mental cucuku. Sentak Lydia tak mau kalah. Selama ini ia tidak tahu bagaimana hubungan Stefano dengan Deo. Ia pikir hubungannya selama ini baik-baik saja, meskipun mereka tidak tinggal bersama. Siapa yang menghancurkan siapa? Tanya Deo tak suka. Diandra langsung menatap jengah pada suaminya Deo. Hei Tuan Deo, apa kau tidak sadar jika mulut ibumu itu lebih tajam daripada sebilah pedang? Mulut ibumu bahkan sudah membuat aku kehilangan anakku. Buka matamu dan juga hatimu. Lihatlah kesalahan ibumu itu, dia itu tidak semulia yang kau bayangkan. Kini Diandra pun angkat bicara. Ia muak melihat Naima yang tak tahu diri itu.
Diandra, kenapa? Aku siap bercerai denganmu kapan saja. Jawab Diandra. Kenapa setiap kali kau tak marah padaku kau selalu saja bicara tentang perceraian? Tanya Deo mulai frustasi jika Diandra mengatakan hal itu. Karena aku tidak mau mempunyai sepertimu, yang selalu takut pada ibunya. Aku tahu jika surga seorang anak lelaki terletak pada ibunya, tapi ia juga tidak akan masuk surga jika ia menyakiti hati istrinya. Bukalah matamu, dan lihatlah betapa jahatnya wanita ini. Tunjuk Diandra. Dia tidak akan mengerti Diandra, dia tidak akan pernah mengerti. Timpal Lydia. Kalian berdualah yang jahat, kalian berdua sedang menghasut seorang anak untuk membenci ibunya. Kini Naima pun ikut angkat bicara. Bukan menghasut, nyonya. Tapi menyadarkannya. Menyadarkannya tentang apa yang harus ia lakukan. Jawab Diandra. Aku pikir kau adalah pria yang baik, aku pikir kau adalah pria yang sangat penyayang. Karena aku melihat putriku Marissa begitu memujamu, aku melihat goresan-goresan tinta tentang isi hatinya. Yang ia curahkan dalam sebuah buku, Lydia kembali mengingat bagaimana Marissa begitu mencintai pria pecundang ini. Air matanya kini mengalir lagi saat ia mengingat Stefano yang begitu terpukul dengan kenyataan, dan juga terluka oleh perkataan Naima yang selalu mengatakannya anak haram. 50. Tapi pada kenyataannya, kau adalah seorang pecundang yang selalu bersembunyi di balik punggung ibunya. Selama ini kau tahu jika putriku Marissa mengandung anakmu, tapi tak pernah sedikit pun kau ingin menemuinya dan juga melihatnya. Lydia berkata sambil menangis, sungguh ia tak pernah merasa terluka seperti ini. Hatinya begitu sakit, jika mengingat cucunya yang sangat ia sayangi terluka begitu dalam. Aku punya alasan untuk semua itu. Marissa pernah mengatakan padaku jika, jangan sampai Andara tahu jika Stefano itu anakmu begitu. Potong Lydia. Kau jangan memaksa putraku untuk menerima anak haram itu. Ujar Naima lagi. Diam kau. Cucuku bukan anak haram tapi mulut dan hatimu yang kotor. Lydia tak terima dengan ucapan Naima. Kini Lydia kembali melihat ke arah Deo, tatapan penuh dengan kemarahan, kekecewaan dan juga hati yang penuh luka terlihat jelas di matanya. Stefano sama sekali tidak bersalah, ia hanya lahir dari sebuah kesalahan. Bahkan ia pun tidak tahu, dan ia pun tidak pernah menginginkannya. Dan semua itu tak lepas dari andil anakmu. Tunjuk Lydia. Kau tahu Deo, Stefano begitu senang saat dia mengetahui jika kau adalah ayah kandungnya. Ia pikir jika kau akan menyayanginya seperti Andara yang selalu begitu menyayanginya. Tapi nyatanya, selama ini kau tidak pernah mempedulikannya. Sentak Lydia. Dia yang menolakku. Dia bahkan tidak mau bicara denganku dan tidak mau menerima sepeser pun uang dariku. Bantah Deo. Hei Tuan Deo, di dunia ini tidak semua bisa dinilai dengan uang. Anakmu Stefano juga membutuhkan kasih sayang. Asal kau tahu saja jika mulut jahat ibumu itu yang membuat hati cucuku hancur, ia merasa jika dirinya tak memiliki siapapun karena tak memiliki nasab. Ia merasa jika dirinya adalah sebuah kotoran yang harus dibuang. Lydia semakin tak bisa menahan air matanya. Begitu juga dengan Diandra, ia tak bisa menahan air matanya. Lah membayangkan betapa sakitnya menjadi Stefano. Ia pun kemudian berpikir, jika Tuhan menyayanginya dan tak membiarkan anaknya lahir ke dunia. Tuhan pasti tidak ingin jika anak Diandra nanti akan mengalami nasib yang sama dengan Stefano. Meskipun hatinya sangat sakit karena harus kehilangan anaknya, tapi kini Diandra mulai ikhlas. Stefano sama sekali tidak bersalah. Kaulah yang bersalah. Kau tanam benihmu di rahim putriku hingga ia melahirkan Stefano. Tapi kau juga berikan luka yang begitu banyak padanya, cucuku tidak bersalah. Dia bukan anak haram.
Sejenak Lydia menjeda ucapannya. Apa kau tahu kini ia bahkan tidak ingin menerima uang dari siapapun. Ia lebih memilih bekerja sebagai seorang cleaning service, daripada ia harus menerima uang dariku. Apa? Jawab Deo terkejut mendengar putranya menjadi seorang cleaning service. Pekerjaan itu sangat melelahkan. Bagaimana bisa Stefano bekerja seperti itu? Hati Deo terasa bagai diremas. Selama ini ia hidup tanpa kekurangan. Tapi anaknya hidup dalam kesusahan. Ia adalah seorang ayah yang jahat. Ia bahkan tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupan Stefano selama ini. Aku menyesal telah membawa Stefano padamu, aku menyesal telah mengenalkan ayah kandungnya yang begitu pecundang. Aku tahu Stefano tidak memiliki hak apapun atasmu. Aku tahu, bahkan sangat tahu. Tapi tidak bisakah kau sedikit memberikan kasih sayang kepadanya? Bisakah kau sedikit lebih memperhatikannya? Bisakah kau menerimanya? Tapi aku mohon jangan lukai hatinya. Ucap Lydia menangis sesenggukan. Deo pun langsung terduduk lemas di lantai. Ia begitu jahat dan tidak pernah bersikap adil pada siapapun. Bahkan pada istri yang sangat ia cintai pun ia belum bisa membahagiakannya. Naima langsung mendekati anaknya. Ia tidak ingin ucapan Lydia dan Diandra berhasil mempengaruhinya. Deo, jangan dengarkan dia hanya ingin mempengaruhi hatimu saja agar kau menjadi bimbang. Dan tidak menghormati ibumu lagi. Ucap Naima. 51. DIAAAMMMMM. Teriak Deo. 52. Sudah cukup mah. Sudah cukup, aku sudah bilang jangan pernah ikut campur lagi dengan urusanku. Teriak Deo. Kali ini ia benar-benar muak pada Naima. Deo, aku ini ibumu. Berani sekali kau berteriak seperti itu padaku. Apa kau sudah melupakan sopan santun pada ibumu, hanya karena mendengarkan ocehan mereka? Diam. Aku bilang diam. Kau memang ibuku, kau memang ibu yang harus aku hormati, tapi sayangnya kau adalah seorang ibu yang selalu menghancurkan hidupku. Sekarang aku tanya padamu, apa aku ini anakmu? Atau hanya sebuah boneka yang setiap kali harus kau kendalikan? Deo sangat emosi kali ini. Deo, kau jangan panggil namaku. Dan jangan pernah anggap aku sebagai anakmu lagi. Deo, sudah cukup mah, sudah cukup kau mengendalikan hidupku. Sudah cukup kau menyiksa perasaanku selama ini. Deo terdiam sejenak untuk menahan rasa sesak yang ia rasakan saat ini. Kenapa kau senang sekali menjauhkan aku dengan orang-orang yang aku sayangi? Tak bisakah kau melihat aku bahagia walau hanya sebentar saja? Tanya Deo. Kini intonasi suaranya mulai ia turunkan. Ia tatap wajah ibunya dengan nanar. Kau ibuku kan? Tanya Deo. Naima memalingkan wajahnya. Tentu saja aku ini ibumu. Kau pikir kau bisa lahir begitu saja? Cetus Naima. Lalu kenapa kau tidak pernah membiarkan aku hidup bahagia? Kenapa? Tanya Deo. Semua yang aku lakukan untukmu semata-mata karena aku ingin semua yang terbaik untukmu. Jawab Naima. Deo menggelengkan kepalanya. Kau salah mah, kau salah. Semua yang kau lakukan kepadaku hanya memberikan sebuah luka. Di mana letak terbaiknya, jika selama ini aku hidup menderita? Aku lupa, kau adalah ibu yang tidak pernah melihat penderitaan anaknya. Kau adalah seorang ibu yang selalu menjunjung tinggi nama baik dan juga kebahagiaanmu saja. Kau sama sekali tidak pernah memikirkan bagaimana dengan hatiku dan juga keinginanku. Kau tidak pernah bertanya apa yang aku mau dan selalu memaksakan kehendakmu padaku. Kini Deo pun meneteskan air matanya. Ini dia baru sadar betapa selama ini Naima selalu mengendalikan kehidupannya. Apa kau tahu mah, betapa menderitanya aku selama ini. Kau paksa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak aku cintai.
kau paksa aku menjalani kehidupan sesuai dengan keinginanmu. Bahkan kau tidak pernah bertanya jika aku bahagia ataupun tidak. Yang kau lihat adalah semua terjadi atas keinginanmu dan juga kehendakmu saja. Melihat suaminya terluka seperti itu, hati Diandra pun menjadi bimbang. Bagaimanapun juga ia sangat tahu bagaimana Deo tertekan oleh ibunya. Namun, yang Diandra sesalkan adalah jika Deo tidak pernah bersikap tegas padanya. Saat ini yang ingin Diandra lakukan adalah pergi dan membawa Lydia bersamanya. Ya, sebaiknya ia membawa Lydia pergi, agar Lydia tidak mendengar lagi wanita jahat itu menghina cucunya. Diandra pun menghampiri Lydia yang terlihat lemas, mungkin tadi ia mengeluarkan semua energinya untuk memaki dan juga menghajar Naima. Ayo Nek, kita pergi. Biarkan mereka merenungkan kesalahan mereka. Ucap Diandra membantu Lydia. 53. Bangun. Deo pun langsung mencegah Diandra untuk pergi, lah tidak mau lagi kehilangan istrinya. Jikapun Diandra memilih antara dirinya dan juga Naima maka dia akan memilih Diandra. Diandra, Deo memegang tangan Diandra, hendak mencegah Diandra pergi. Sebaiknya kau selesaikan dulu masalahmu dengan ibumu. Jika kau sudah bisa menata hatimu maka kau datanglah padaku. Saat itu kita akan bicara tentang bagaimana hubungan kita selanjutnya, ucap Diandra. Tapi, aku tidak akan pergi kemana-mana, kau bisa mencariku di rumah orang tuaku. Karena merekalah satu-satunya rumahku dan juga Kelu Stefanoku yang selalu menyayangi dan juga menerimaku. Setelah mengatakan semua itu kepada Deo, Diandra dan Lydia pun pergi dari rumah itu. Deo pun mengerti, benar apa kata Diandra jika saat ini lebih baik ia menyelesaikan masalahnya dengan ibunya. Setelah Diandra dan Lydia pergi, kini Deo kembali menatap Naima. Maafkan aku mah, tapi untuk kali ini aku akan mengejar kebahagiaanku. Aku akan menebus semua kesalahan yang telah aku lakukan pada anak dan juga istriku. Apa kau akan meninggalkan mamahmu Deo? Tanya Naima tidak percaya, jika ia maka Naima semakin membenci Diandra yang dianggap membawa pengaruh yang sangat buruk untuk putranya. Iya, mulai saat ini aku akan pergi dari rumah ini. Aku akan membahagiakan anak dan juga istriku. Maaf mah, tapi untuk kali ini aku tidak akan mendengar apa yang kau katakan. Ucap Deo. Lalu ia pun pergi ke kamarnya untuk membereskan semua barang-barangnya. Ia berlari melewati anak tangga agar segera bisa sampai ke kamarnya dan mengunci pintu kamar itu rapat-rapat agar Naima tidak mengganggunya. Mungkin tidak semua barangnya akan ia bawa, tapi ia hanya akan membawa barang-barang yang ia butuhkan saja. Ia juga membawa barang-barang Diandra yang memang tidak banyak. Sepertinya Diandra memang tidak berniat untuk tinggal terus bersamanya. Namun, Deo tidak akan membiarkan Diandra pergi dari hidupnya untuk kali ini. Ia juga akan menemui Stefano, dan meminta maaf padanya. Deo akan memulai hidupnya yang baru tanpa bayang-bayang Naima. Di luar kamarnya terdengar teriakan Naima yang terus saja memanggilnya. Namun, Deo sama sekali tidak peduli dan saat ini ia sedang fokus berkemas. Tak banyak yang ia bawa, yang terpenting saat ini ia pergi dari rumah ini dan meninggalkan Naima. Deo cepat buka pintunya. Duk, duk, duk. Tangan keriput Naima terus menggedor pintu kamar Deo, berharap anaknya itu membuka pintu dan membiarkannya masuk. Setelah semuanya selesai, Deo pun keluar dari kamarnya sambil membawa sebuah koper. Naima pun panik, melihat anaknya akan pergi meninggalkannya. Deo, kau mau kemana? Apa kau akan tega pergi dari rumah ini dan meninggalkan Mama? Naima merasa shock dan tidak terima dengan keputusan Deo yang lebih memilih Diandra ketimbang ia istrinya. Bukankah selama ini Mama juga begitu tega padaku? Deo menjawab Naima dengan pertanyaan.
Kau hanya salah paham pada Mama, selama ini Mama selalu melakukan yang terbaik untukmu dan terbukti bukan, jika kau. 54. Jika aku tidak bahagia. Mama hebat, kau adalah seorang ibu yang hebat. Kau seorang ibu yang mampu menghancurkan hidup anaknya, kau adalah seorang ibu yang membuat kebahagiaan anaknya hancur berkeping-keping. Kau juga adalah seorang mertua yang mampu memanggil menantunya dengan sebutan manusia yang paling hina dan terus memanggilnya dengan sebutan orang miskin. Kau adalah seorang nenek yang tega memanggil cucunya dengan sebutan anak haram. Hanya kau orang yang mampu melakukan hal itu. Dan sungguh kau adalah seorang yang hebat dalam menghancurkan mental seseorang. Deo, teganya kau mengatakan semua itu padaku. Deo tidak mempedulikan Naima lagi, dan ia pun segera pergi dari rumah itu. Dan membiarkan Naima yang terus berteriak memanggil namanya. Lekas Deo berjalan dan keluar dari rumah dan memasuki mobilnya. Naima terus mengejar Deo dan menggedor-gedor kaca mobil Deo. Tapi Deo masih tidak mempedulikan Naima dan akhirnya ia pun menjalankan mobilnya untuk meninggalkan rumah itu. Deo, dasar anak durhaka, teriaknya saat melihat mobil Deo yang keluar dari pelataran rumahnya. Naima terduduk lemas saat melihat kepergian Deo, ia tidak menyangka jika Deo akan benar-benar meninggalkannya. Saat ini dadanya terasa berdegup kencang, kepalanya juga terasa pusing. Wajahnya masih terasa sakit akibat pukulan yang Lydia layangkan padanya. Belum lagi hidungnya yang sedang tidak baik-baik saja. Membuat Naima merasa pusing. Lapun mencoba untuk masuk ke dalam rumah, ia ingin mengistirahatkan tubuhnya yang terasa tidak baik-baik saja. Astaga, ada apa denganku? Kenapa kepalaku terasa sangat berat dan juga sangat pusing, ucapnya. Naima merasakan kepalanya amat pusing dan juga berputar-putar. Ia masih mencoba menahan tubuhnya, tapi sepertinya ia mulai tidak sanggup. Perlahan-lahan ia berjalan untuk menaiki tangga, menuju pintu rumahnya. Di saat seperti ini ia merutuki struktur bangunan rumahnya, yang harus ada tangga sebelum menuju pintu. Padahal dulu ia menganggap jika bangunan seperti ini akan terlihat sangat mewah. Tapi sekarang ia kesusahan sendiri untuk menaiki tangga itu, dan sialnya tidak ada satupun pelayan yang berada di sana. Semua ini gara-gara orang-orang miskin itu, semua ini ARGGGH. Naima pun terjatuh dari tangga itu karena terpeleset. Itu karena ia tidak berkonsentrasi saat berjalan dan malah sibuk mengumpat orang lain. Tubuhnya terguling ke bawah dengan beberapa benturan keras mengenai seluruh tubuhnya. Naima pun jatuh pingsan, ia tidak sadarkan diri dan tergeletak sendiran di sana.